Di bawah langit senja yang muram di stadion di Arab Saudi, peluit panjang berbunyi. Skor akhir terpampang jelas di papan. Indonesia 0, Korea Utara 6. Garuda Muda harus menundukkan kepala. Langkah mereka terhenti, setidaknya untuk sekarang. Tak ada selebrasi, tak ada nyanyian kemenangan. Yang ada hanyalah hening dan air mata. Namun inilah sepak bola. Dunia yang tak pernah menjanjikan akhir bahagia bagi setiap tim di setiap laga. Kalau sepengetahuan gue, yang gue nonton pertandingan Korut, ini kakinya kayaknya pakai besi. Serius, gue udah nonton. Tadi itu gue sengaja pagi-pagi bro, sebelum ketemu lo, gue udah nonton nih, gak salah ya, kaki terus nih mainnya. Artinya kenceng banget nih mainnya. Udah itu mereka banyak main counter bro. Iya. Jadi kalau gue lihat nih kok mainnya kenceng, agresifnya luar biasa, counter. Iya. Gimana ini timnas kita nanti? Karena kan oke, World Cup udah lolos. Iya. Tapi kalau bisa lolos ke semifinal, kenapa nggak kita grab itu semifinal? Ya kan ini kan belum selesai perjuangan. Dan anggap itu juga nanti lawan Korut itu sebagai bagian dari persiapan kan menuju ke Piala Dunia. Kita ngetes ombak nih seperti apa sebenarnya kualitas anak ini ketika menghadapi tim yang sangat super disiplin. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel karena mereka itu mayoritas pemainnya gue hitung itu belasan pemain itu dari satu klub yang sama. April 25 namanya. April 25 itu tim profesional yang punya akademi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan mereka. Jadi people for... Ini beneran nih? Bener, ntar lo lihat deh, ada datanya tuh. Jadi mereka ini super klub yang main di satu tim, istilahnya kayak gitu. Makanya itu kenceng banget mainnya. Makanya compact. Ya compact, betul. Mereka dua stoppernya tuh dari klub yang sama, dari April 25. Oke. Terus dua strikernya, sayap kanan kirinya, itu dari April 25. Termasuk fullbacknya juga dari April. Yang lainnya tuh melengkapin aja. Kayak zaman dulu timnas Belanda mayoritas Ajax. Iya, mayoritas Ajax. Sama juga timnas Jerman dulu mayoritas Munchen. Ya kayak Uzbekistan juga ada. Yang waktu kemarin tuh, yang U23. Jadi mereka ngandelin super tim ini. Makanya tuh mainnya keras banget loh mereka ini. Ya ini namanya sih Korea Utara ngajarin Korea Selatan gimana cara ngalahin King Indo. Indonesia kalah telak 6-0 atas Korea Utara dan tersingkir dari Piala Asia U17 kali ini. Dari menit pertama, Korea Utara ngepres abis-abisan. Kita ini nggak dikasih waktu untuk megang bola lama-lama. Pemain kita kehilangan sentuhannya sampai kehilangan kepercayaan dirinya. Gol cepat di babak pertama dan gol cepat juga di awal babak kedua membuat kita dihajar abis-abisan 6-0. Meskipun itu kita harus bersyukur kita tetap bisa lolos ke Piala Dunia dan kita harus respect untuk Putu Panji dan kawan-kawan U17 sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan PR-nya untuk Coach Nova, semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga, dan terutama mental. Kalau udah ketinggalan duluan, kelihatan banget mentalnya down, apalagi pas gol ketiga. Susah banget ngangkatnya lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan ngebully para pemain karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Sepak bola adalah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit. Dan hari ini Garuda Muda harus belajar arti luka yang mendalam. Luka yang bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan cambuk agar terbang lebih tinggi lagi. Perjuangan kalian di Piala Asia U17 memang harus terhenti sejenak. Tapi ini bukan akhir segalanya. Ini hanyalah jeda. Jeda untuk berbenah, jeda untuk mengevaluasi, jeda untuk kembali menemukan jati diri kalian sebagai pesepak bola muda yang tak gentar melawan siapapun, dimanapun, kapanpun. Kita tidak sedang mencari alasan, kita tidak sedang menyalahkan siapapun, tapi kita percaya bahwa mungkin kelas kalian bukan lagi Asia, mungkin kelas kalian sudah dunia. Kalian sedang disiapkan untuk panggung yang lebih besar, sebuah ujian keras untuk menempa mental kalian. Karena November nanti, kalian akan berlaga di Piala Dunia U17. Sebuah ajang bergengsi yang akan membuka mata dunia tentang siapa itu Indonesia. Artinya, walaupun timnas Indonesia U17 pulang lebih cepat ke tanah air, tapi sebetulnya juga sukses karena berhasil lolos ke Piala Dunia yang akan dimainkan pada bulan November nanti di Qatar. Walaupun tentu kekalahan telak dari Korea Utara ini adalah sebuah kekalahan yang menyakitkan, karena jujur saya tidak menyangka bahwa timnas Indonesia U17 akan dibantai. Dan saya melihat sebetulnya para pemain dari timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan, walaupun telah tertinggal dengan skor 0-6. Tapi memang
lawan yang dihadapi adalah lawan yang super kuat. Jika teman-teman perhatikan, para pemain Korea Utara tidak lelah sampai peluit panjang itu dibunyikan. Artinya mereka terus-menerus menyerang ke area pertahanan timnas Indonesia U17, padahal mereka sudah unggul dengan skor yang telak, yaitu 0-6. Artinya jelas bahwa memang para pemain Korea Utara menang dari segi fisik dan juga stamina yang bisa mereka jaga sepanjang jalannya pertandingan. Garuda Muda, kekalahan ini memang pahit, tapi tidak ada emas yang murni tanpa melalui proses pembakaran. Tidak ada baja yang kuat tanpa ditempa panas luar biasa. Begitu juga dengan kalian. Ini bukan tentang hari ini, tapi tentang besok. Tentang masa depan kalian yang lebih cerah dari apapun yang bisa dibayangkan. Ingatlah, kalian membawa nama Indonesia. Kalian membawa semangat 270 juta rakyat yang tak pernah menyerah. Negara ini dibangun oleh para pejuang, para pahlawan, oleh keringat dan darah, oleh semangat yang tak pernah padam. Kekalahan bukanlah kutukan, tapi sebuah pelajaran. Kekalahan bukanlah aib, tapi sebuah jalan. Jalan untuk terus membenahi diri. Jalan untuk terus memperbaiki strategi, teknik, dan mental. Jalan untuk menemukan siapa diri kalian sebenarnya. Tunjukkan kepada dunia, Garuda Muda tidak serapuh itu. Pertandingan memang sudah berakhir, tapi mimpi kalian belum berakhir, tetap berproses. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh para pemain Timnas Indonesia U17 yang sudah melangkah sejauh ini dan berhasil menciptakan sejarah baru dengan mampu menjadi tim satu-satunya dari Asia Tenggara yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17. Jelas kita harus apresiasi perjuangan dari skuad Garuda Muda ini guys, karena mereka telah mampu melangkah sejauh ini hingga babak ke perempat final Piala Asia U17. Dan kita harus ingat, masih ada event yang lebih penting dari Piala Asia U17 kali ini, yaitu Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di bulan November besok. Masih ada waktu berbenah untuk Coach Nova Arianto untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 yang lebih baik. Jadi yuk, kita nggak perlu menghujat para pemain dan menyalahkan adik-adik kita yang udah berjuang dalam babak perempat final Piala Asia U17 malam ini. Ingat, perjuangan kita belum berakhir. Teruslah berbenah dan buktikan di Piala Dunia U17 2025. Tunjukkan bahwa Garuda Muda bukan sekadar nama, tapi sebuah semangat yang mengakar dalam jiwa. Sebuah semangat yang tidak akan tumbang hanya karena satu kekalahan. Garuda Muda tidak secemen itu. Garuda Muda adalah kekuatan, adalah keberanian, adalah mimpi-mimpi besar yang siap menjadi nyata. Karena kalian tidak akan berjuang sendirian. Di belakang kalian ada jutaan rakyat Indonesia yang selalu mendukung, yang akan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama kalian, yang akan terus percaya bahwa Garuda Muda akan terbang tinggi. Garuda Muda, kekalahan ini bukan akhir, tapi titik balik. Kalian sedang ditantang, bukan untuk berhenti, tapi untuk bangkit. Bangkit lebih kuat, lebih tajam, lebih siap. Ini bukan tentang satu turnamen. Ini tentang perjalanan panjang, perjalanan yang akan membawa kalian menuju panggung tertinggi, menuju kejayaan. Bangkitlah Garuda Muda, tunjukkan bahwa kalian bisa, tunjukkan bahwa kalian siap. Dunia sedang menanti kejutan dari Indonesia, dan kalianlah yang akan memberikannya. Hari ini kalian terluka, tapi besok kalian akan bersinar. Jangan pernah padamkan semangat itu, terus kobarkan nyala api di dadamu. Karena kalian bukan hanya sekadar pemain bola, kalian adalah Garuda, dan Garuda tidak pernah takut terbang tinggi.